Pemeliharaan tanaman adalah serangkaian kegiatan dan praktik yang dilakukan untuk memastikan tanaman tetap sehat, tumbuh dengan baik, dan menghasilkan hasil yang diinginkan. Ini meliputi penyiraman, pemupukan, pemangkasan, pengendalian hama dan penyakit, serta menjaga kondisi tanah. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman sehingga dapat berkembang secara maksimal. Baik, di sini saya akan menyebutkan beberapa metode yang terdapat dalam penyiraman. Yang pertama, memberikan air yang cukup kepada tanaman sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, menyiram tanaman pada pagi atau sore hari. Yang ketiga, menyiram tanaman hingga tanaman jatuh dengan air. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pemberian air secukupnya pada tanaman. Pemberian air secukupnya pada tanaman, kebutuhan air tanaman bersifat tergantung pada jenis tanaman, usia tanaman, kondisi tanah, dan kondisi. Terlalu banyak air dapat menyebabkan tanaman busuk, akar, sedangkan terlalu sedikit air dapat menyebabkan tanaman lain. Baik, yang kedua, menyiram tanaman pada pagi hari dan sore hari. Nah, kenapa tanaman tidak boleh disiram pada siang hari? Karena pada siang hari proses penguapan terjadi dengan cepat. Jika menyiram tanaman di siang hari, maka sinar matahari akan membuat air menguap terlebih dahulu sebelum diserap oleh tanaman, sehingga sel pada tanaman akan mengkerut karena disiram dalam keadaan panas, sehingga menyebabkan tanaman mati. Sama halnya tidak boleh menyiram tanaman pada malam hari, karena air tidak akan menguap dan akan diam di daun dan batang tanaman tanpa bantuan sinar matahari. Air tidak akan terserap. Hal ini akan merugikan tanaman karena memicu timbulnya pertumbuhan jamur di sekitar akar, batang, dan daun. Itulah mengapa kita menyiram tanaman pada pagi dan sore hari. Karena pagi dan sore hari itulah waktu penyiraman tanaman yang tepat. Yang ketiga, menyiram tanaman hingga tanah jenuh dengan air, yaitu dapat membantu memastikan bahwa semua bagian akar tanaman mendapatkan air yang cukup. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya sebelumnya. Pemupukan, memberikan pupuk yang cukup kepada tanaman sesuai dengan kebutuhannya. Gunakan pupuk organik atau anorganik, mengikuti petunjuk penggunaan pupuk. Memberikan pupuk yang cukup kepada tanaman sesuai dengan kebutuhannya, yaitu pupuk menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Adapun beberapa metode penyiangan antara lain disebut: yang pertama, membuang gulma dari kebun atau pekarangan. Yang kedua, menyiangi gulma secara manual atau menggunakan alat bantu seperti cangkul atau sabit. Yang terakhir, menggunakan herbisida untuk membunuh gulma. Baik, saya akan menjelaskan mengapa kita harus membuang gulma dari kebun atau pekarangan, yaitu karena gulma akan bersaing dengan tanaman budidaya untuk mendapatkan air dan nutrisi dan sinar matahari. Menyiangi gulma dapat meningkatkan hasil panen. Nah, populasi gulma yang terlalu banyak akan menimbulkan hama dan penyakit. Gulma harus dibasmi. Urusan gulma serahkan pada Supreme. Baik gulma di lahan kering maupun basah bisa diatasi dengan menyemprotkan Supremo. Formulanya berperan aktif hingga ke akar-akarnya. Saya akan menjelaskan tentang pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit terdiri atas 3. Yang pertama, mencegah hama dan penyakit menyerang tanaman, dan yang kedua,
mengendalikan hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Dan yang ketiga, mengikuti petunjuk pengguna pestisida. Mencegah hama dan penyakit menyerang tanaman, hal ini dapat dilakukan dengan memiliki varietas tanaman yang tahan hama dan penyakit, menjaga kebersihan kebun atau pekarangan, dan menggunakan metode pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan. Dan yang kedua, mengendalikan hama dan penyakit yang menyerang tanaman. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian hama dan penyakit yang mekanis, biologis, atau kimiawi. Dan yang ketiga, mengikuti petunjuk pengguna pestisida. Penting untuk mengikuti petunjuk.